Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-8 dari video berseri atau playlist bertema Belajar Statistika Dasar. Sesuai dengan temanya, melalui playlist ini, kita akan mengenal dasar-dasar dalam bidang ilmu statistika, khususnya statistika deskriptif. Dalam video ke-8 ini, kita akan bersama-sama mempelajari pengukuran keberagaman atau sebaran data dalam bidang ilmu statistika. Pengukuran semacam ini juga dikenal dengan istilah measure of variation atau measure of spread. Yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Untuk memulai sesi belajar kita kali ini, pertama-tama kita coba pahami terlebih dahulu apa itu measure of variation. Measure of variation dapat didefinisikan sebagai suatu pengukuran nilai yang dapat digunakan untuk merepresentasikan keberagaman atau sebaran data. Definisi ini sangat penting untuk dipahami sebelum kita melangkah lebih lanjut. Kami coba tekankan sekali lagi bahwa apa yang akan kita pelajari dalam sesi pembelajaran kali ini bertujuan untuk mengukur keberagaman atau sebaran dari suatu dataset. Dalam bidang ilmu statistika, terdapat 3 measure of variation yang umum digunakan, yaitu range, variance, dan standard deviation. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan cermati satu persatu ketiga measure of variation ini. Range atau jangkauan dari suatu dataset merupakan hasil perhitungan selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah pada dataset tersebut. Pengukuran nilai keberagaman dengan menggunakan range memiliki kelemahan, di mana hanya menyertakan 2 nilai saja dalam proses pengukurannya, yaitu hanya nilai tertinggi dan terendah saja. Untuk memperjelas pemahaman, kita akan pelajari studi kasus terkait range berikut ini. Di sini kita dihadapkan pada dataset salary atau gaji dari 2 buah perusahaan. Kedua perusahaan ini terbilang kecil dan memiliki jumlah karyawan yang sama, yaitu 10 orang. Kedua dataset ini juga memiliki nilai mean dan median yang sama. Selanjutnya, kita akan hitung nilai range gaji untuk perusahaan pertama. Di sini, kita selisihkan nilai gaji terbesar dengan nilai gaji terkecil dan diperoleh nilai range 10. Selanjutnya, kita akan hitung nilai range gaji untuk perusahaan kedua. Di sini, kita peroleh nilai range 35. Karena kedua perusahaan ini memiliki nilai mean gaji yang sama, maka dari hasil perhitungan range ini, kita bisa simpulkan bahwa perusahaan kedua memiliki sebaran gaji dengan rentang yang lebih lebar bila dibandingkan dengan perusahaan pertama. Nah, di sini kami punya pertanyaan untuk kalian. Andai kata kalian diterima untuk bekerja di kedua perusahaan ini, perusahaan manakah yang akan kalian pilih? Yuk, tulis jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk menyertakan argumentasi atau alasan kalian. Measure of variation kedua yang akan kita pelajari adalah variance atau variansi. Variance dari suatu dataset merupakan hasil perhitungan rata simpangan tiap entry data pada dataset terhadap nilai mean dari dataset tersebut. Bergantung pada jenis data yang kita miliki, terdapat 2 jenis variance, yaitu population variance dan sample variance. Population variance disimbolkan dengan notasi sigma kuadrat, sedangkan sample variance disimbolkan dengan huruf S besar kuadrat. Lalu untuk population variance, setiap entry data akan diselisihkan dengan nilai population mean yang dinotasikan dengan mu. Sedangkan pada sample variance, setiap entry data akan diselisihkan dengan nilai sample mean yang dinotasikan dengan X bar. Perbedaan mendasar antara population variance dan sample variance terdapat pada nilai pembaginya. Nilai pembagi pada population variance adalah jumlah entry data pada population yang dinotasikan dengan huruf N besar. Sedangkan nilai pembagi pada sample variance adalah jumlah entry data pada sampel yang dikurangkan dengan 1. Jumlah entry data pada sampel dinotasikan dengan huruf N kecil. Untuk memperjelas pemahaman, kita akan pelajari studi kasus terkait variance berikut ini. Di sini kita akan mencoba menghitung nilai variance dari dataset gaji perusahaan pertama. Kita tahu bahwa nilai mean dari data ini adalah 41,5. Nilai mean ini kita peroleh dengan cara menjumlahkan seluruh entry datanya, dan kita peroleh nilai 415, dan nilai ini kita bagi dengan banyaknya entry data, yaitu 10, sehingga kita peroleh nilai 41,5.
Selanjutnya, kita akan selisihkan tiap entry data dengan nilai min. Atau dengan kata lain, di sini kita melakukan pengukuran simpangan dari tiap entry data terhadap nilai min-nya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai min 41,5. Langkah berikutnya adalah setiap entry datanya akan kita selisihkan dengan nilai min ini. Sebagai contoh, di sini 41 akan kita selisihkan dengan 41,5 sehingga dihasilkan nilai negatif 0,5. Lalu 38 kita selisihkan dengan 41,5 dan diperoleh nilai negatif 3,5. 39 juga kita selisihkan dengan nilai 41,5 dan diperoleh nilai negatif 2,5. Demikian seterusnya. Sehingga pada akhirnya kita memperoleh sekumpulan data yang merupakan hasil pengukuran simpangan antara tiap data point ini dengan nilai min-nya. Nah, karena kita ingin menghitung rata dari nilai simpangan, maka kita akan jumlahkan terlebih dahulu nilai simpangan ini. Dan bisa kita lihat di sini, hasil penjumlahan dari nilai simpangannya menghasilkan nilai 0. Kalau kita amati lebih lanjut, di sini terdapat komposisi yang cukup berimbang antara nilai simpangan negatif dan positif. Ini cukup masuk akal karena memang nilai-nilai simpangan ini diukur dari nilai min yang merupakan nilai tengah atau nilai sentral dari dataset kita. Nah, bagi kalian yang mengalami kebingungan di poin ini, kami sarankan kalian untuk pause terlebih dahulu videonya dan coba kembali untuk melakukan review terhadap materi pembelajaran di video sebelumnya terkait topik Measure of Central Tendency. Pemahaman di bagian ini sangatlah penting untuk dapat memahami bahasan selanjutnya. Langkah yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi munculnya nilai simpangan negatif adalah dengan memangkatkan 2 setiap nilai simpangan ini. Sebagai contoh di sini, nilai negatif 0,5-nya kita pangkatkan 2 sehingga dihasilkan nilai 0,25. Negatif 3,5 kita pangkatkan 2 dan diperoleh nilai 12,25. Nilai negatif 2,5 juga kita pangkatkan 2 sehingga kita memperoleh nilai 6,25. 3,5 kita pangkatkan 2 menjadi 12,25. 5,5 kita pangkatkan 2 menjadi 30,25. Demikian seterusnya kita terapkan hal yang sama untuk keseluruhan data. Lalu barulah kita jumlahkan nilai simpangan kuadratnya dan diperoleh nilai 88,5. Selanjutnya, hasil penjumlahan tersebut kita bagi dengan jumlah entry data dan dihasilkan nilai variance 8,9. Nah, bagaimana guys? Harapannya mulai bisa dipahami ya apa yang dimaksud dengan variance dan mengapa dalam notasinya menyertakan pangkat 2. Sekarang giliran kalian nih untuk mencoba menghitung nilai variance dari dataset gaji perusahaan kedua. Bagikan juga proses dan hasil perhitungan kalian pada kolom komentar di bawah ini. Measure of variation ketiga yang akan kita pelajari adalah standard deviation atau dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan istilah simpangan baku. Kelemahan utama dari variance adalah nilai yang dihasilkan tidak lagi memiliki satuan yang sama dengan entry data, karena memang nilainya sudah dipangkatkan 2. Kelemahan ini dapat diatasi dengan standard deviation. Pada dasarnya, standard deviation merupakan perhitungan akar kuadrat dari variance. Sama halnya dengan variance, terdapat 2 jenis standard deviation, yaitu population standard deviation dan sample standard deviation. Population standard deviation akan menggunakan notasi sigma, sedangkan sample standard deviation akan menggunakan notasi huruf S besar. Untuk memperjelas pemahaman, kita akan pelajari studi kasus berikut ini. Dari perhitungan sebelumnya untuk dataset gaji perusahaan pertama, kita mendapati nilai variance 8,9. Nilai standard deviation-nya bisa kita peroleh dengan menerapkan akar kuadrat terhadap nilai variance ini. Di sini kita mendapati nilai standard deviation 3 atau 3,0. Atau dengan kata lain kita bisa bilang bahwa rata gaji yang ditawarkan oleh perusahaan ini adalah 41,5 plus minus 3. Nah, nilai 3-nya itu mengacu pada standard deviation. Atau dengan kata lain kita bisa bilang bahwa rata gaji yang ditawarkan oleh perusahaan ini adalah 41,5 plus minus 3. Yang perlu diperhatikan di sini adalah standard deviation dan nilai entry data akan memiliki satuan yang sama. Sebagai contoh, bila nilai gaji pada dataset ini menggunakan satuan rupiah, maka nilai standard deviation yang dihasilkan juga menggunakan satuan rupiah. Nah, bagaimana guys terkait dengan ketiga measure of variation ini? Harapannya bisa dipahami ya. Oh ya guys, sekarang giliran kalian nih untuk mencoba menghitung nilai standard deviation dari dataset gaji perusahaan kedua. Bagikan juga proses dan hasil perhitungan kalian
pada kolom komentar di bawah ini. Selanjutnya kita akan melakukan review terkait notasi matematika yang sudah kita gunakan sejauh ini. Di sini kami ingin menekankan perbedaan penggunaan notasi pada dataset population dan sampel. Nah, bagi kalian yang masih bingung dengan perbedaan antara population dan sampel, kami sarankan untuk melakukan review video-video pembelajaran yang pernah kami sampaikan pada sesi sebelumnya. Nah, di sini pertama-tama kita cermati dulu notasi untuk variance. Population variance akan dinotasikan dengan sigma kuadrat, sedangkan sample variance akan dinotasikan dengan S kuadrat, di mana S-nya menggunakan huruf S besar. Lalu untuk population standard deviation akan dinotasikan dengan sigma. Sedangkan untuk sample standard deviation akan dinotasikan dengan huruf S besar. Population mean akan dinotasikan dengan mu. Dan sample mean akan dinotasikan dengan X bar. Jumlah entry pada population akan dinotasikan dengan huruf N besar, sedangkan jumlah entry pada sampel akan dinotasikan dengan huruf N kecil. Lalu terkait dengan deviation, ini merupakan simpangan suatu entry data terhadap nilai min-nya. Untuk population deviation, kita bisa notasikan dengan X lalu dikurangkan dengan mu. Sedangkan untuk sample deviation, bisa kita notasikan dengan X lalu dikurangkan dengan X bar. Lalu selanjutnya, terkait dengan perhitungan sum of square, maka di sini kita tinggal tambahkan saja notasi sigma untuk merepresentasikan proses sum atau proses penjumlahan total. Selanjutnya, kita akan mempelajari beberapa studi kasus lain yang akan membantu kita untuk memahami hubungan antara nilai standard deviation dengan bentuk distribusi. Ketiga distribusi berikut ini memiliki kesamaan terkait jumlah entry data dan min. Jumlah entry data pada ketiga distribusi ini adalah 8 dengan nilai min 5. Pada distribusi pertama memiliki standard deviation 0. Ini mengindikasikan tidak adanya keberagaman data pada distribusi tersebut. Dan bisa kita lihat dari bentuk distribusinya, di mana semua data berkumpul menjadi satu tepat pada nilai min-nya. Distribusi kedua memiliki standard deviation 1,2. Ini mengindikasikan adanya keberagaman data pada distribusi tersebut, di mana setiap entry data akan menyimpang dari nilai sentral atau nilai min dengan rata sejauh 1,2. Lalu pada distribusi ketiga memiliki nilai standard deviation yang lebih besar, yaitu 3. Ini mengindikasikan setiap entry data akan menyimpang dari nilai min dengan rata sejauh 3. Nah, mengingat jumlah entry data yang hanya 8, kondisi semacam ini akhirnya menghasilkan bentuk distribusi yang terbelah menjadi dua bagian seperti ini. Nah, bagaimana guys? Harapannya studi kasus ini juga dapat membantu untuk memperdalam pemahaman kalian terkait apa itu standard deviation dan efeknya terhadap bentuk distribusi. Sekarang giliran kalian nih untuk memprediksi berapakah nilai standard deviation dari ketiga distribusi berikut ini. Ketiganya memiliki entry data 8 dan nilai min 4. Dengan hanya melihat bentuk distribusinya, cobalah kalian untuk melakukan estimasi terkait nilai dari standard deviation untuk tiap distribusi ini. Kalian dapat menuliskan jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan empirical rule. Data yang kita temui di kehidupan sehari-hari umumnya memiliki bentuk distribusi yang mendekati bentuk distribusi simetris atau biasa dikenal dengan istilah bell-shaped distribution. Nah, empirical rule dapat diterapkan pada bentuk distribusi simetris semacam ini. Empirical rule menyatakan bahwa 68% dari proporsi data menepati rentang mulai dari min minus 1 standard deviation sampai min plus 1 standard deviation. Atau seringkali disingkat dengan istilah 1 standard deviation dari min. Empirical rule juga menyatakan bahwa 95% proporsi data berada pada rentang 2 standard deviation dari min. Dan di sini, nilai 95% itu diperoleh dari 13,5 ditambah 34 ditambah 34 ditambah 13,5. Sehingga totalnya di sini menempati proporsi 95%. Dalam bidang statistika, data yang terletak di luar rentang 2 standard deviation dari min dapat dikategorikan sebagai unusual atau tidak biasa. Lalu selanjutnya, empirical rule juga menyatakan bahwa 99,7 dari proporsi data berada pada rentang 3 standard deviation dari min. Pembagiannya lebih kurang seperti ini. Nah, angka 99,7% ini diperoleh dari 2,35 ditambah 13,5
ditambah 34, ditambah 34, ditambah 13,5, dan ditambah 2,35. Dalam bidang statistika, data yang terletak di luar rentang 3 standard deviation dari mean dapat dikategorikan sebagai very unusual atau sangat tidak biasa. Data semacam ini memiliki potensi sebagai outlier atau data pencilan. Nah, di sini kami perlu tekankan ya guys, bahwa ketika kita memiliki suatu data yang berada di luar rentang 3 standard deviation dari mean, maka data point tersebut bisa dikategorikan sebagai data yang very unusual atau data yang sangat tidak biasa. Nah, untuk memperjelas pemahaman terkait empirical rule, kita akan pelajari studi kasus berikut ini. Di sini kita dihadapkan pada distribusi data sampel tinggi badan wanita di US dengan rentang usia 20-29 tahun. Tinggi badan dalam distribusi ini diukur dalam satuan inch atau inci. Pada studi kasus kali ini, kita diminta untuk melakukan estimasi persentase wanita di US dengan rentang usia 20-29 tahun yang memiliki tinggi badan antara 58,4 sampai dengan 64,2 inci. Nah, kalau kita lihat di sini ya, bentuk distribusinya adalah bentuk distribusi simetris atau bell-shaped distribution. Oleh karenanya, untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa memanfaatkan empirical rule. Pertama-tama kita akan hitung dulu nilai mean dan standard deviation dari distribusi datanya. Di sini kita mendapati nilai mean 64,2 dan nilai standard deviation 2,9. Selanjutnya kita akan bagi distribusi data ini ke dalam beberapa area, yaitu 1 standard deviation dari mean, 2 standard deviation dari mean, dan 3 standard deviation dari mean. Lalu untuk setiap bagian yang terbentuk, kita akan terapkan empirical rule yang sebelumnya kita pelajari. Nah, di sini bisa terlihat ya guys, ternyata nilai 58,4 sampai dengan 64,2 ini berada pada rentang nilai 2 standard deviation di bawah nilai mean-nya. Dan berdasarkan empirical rule, area ini memiliki proporsi 47,5%. Dan 47,5% ini diperoleh dari 13,5% ditambah dengan 34%. Nah, bagaimana guys dengan studi kasus ini? Harapannya bisa membantu pemahaman kalian terkait empirical rule. Selanjutnya kita akan mempelajari alternatif bagi empirical rule, yaitu Chebyshev theorem. Chebyshev theorem menyatakan bahwa proporsi minimum dari dataset yang berada pada K standard distribution dapat diformulasikan dengan 1 dikurangi 1 per K kuadrat. Dengan kata lain, proporsi minimum untuk data yang berada dalam rentang 2 standard deviation dari mean adalah 3/4 atau 75%. Dan proporsi minimum untuk data yang berada dalam rentang 3 standard deviation dari mean adalah 8/9 atau 88,9%. Yang perlu ditekankan di sini adalah nilai proporsi yang dihasilkan oleh Chebyshev theorem adalah nilai proporsi minimal. Artinya, nilai proporsi sebenarnya bisa saja lebih besar dari nilai proporsi yang dihasilkan oleh Chebyshev theorem. Nah, di sini mungkin kalian mulai bertanya-tanya, mengapa kita membutuhkan Chebyshev theorem, padahal kita sudah memiliki empirical rule? Jawabannya adalah karena empirical rule hanya berlaku untuk symmetric distribution atau bell-shaped distribution saja. Artinya, kita tidak bisa menggunakan empirical rule bila distribusi data yang kita miliki bukan distribusi simetris. Sebagai alternatif, kita bisa menggunakan Chebyshev theorem ini. Karena Chebyshev theorem bisa diterapkan untuk semua bentuk distribusi. Untuk memperjelas pemahaman terkait Chebyshev theorem, kita akan pelajari studi kasus berikut ini. Di sini kita dihadapkan pada distribusi data usia penduduk di New York. Bisa dilihat dari histogram, data usia dikelompokkan dalam beberapa kelas, yaitu 5 tahun, 15 tahun, 25 tahun, 35 tahun, dan seterusnya. Sumbu Y di sini mengindikasikan frekuensi atau jumlah data dari tiap kelasnya. Pada kasus kali ini kita diminta untuk menghitung proporsi data yang berada dalam rentang 2 standard deviation dari mean. Berdasarkan hasil perhitungan, didapati nilai mean 38,8 tahun dan nilai standard deviation-nya 22,5 tahun. Nah, di sini kita juga bisa lihat bentuk distribusinya bukan symmetric distribution. Artinya, kita tidak dapat menerapkan empirical rule. Sebagai alternatif, kita akan menerapkan Chebyshev theorem. Pertama-tama, kita akan hitung terlebih dahulu jangkauan usia dalam rentang 2 standard deviation dari mean. Di sini kita memperoleh jangkauan usia mulai dari negatif 62
sampai dengan 83,8 tahun. Hanya saja kita tahu bahwa usia seseorang tidak mungkin bernilai negatif. Artinya, rentang usia yang berada dalam dua standard deviation dari mean adalah 0 sampai dengan 83,8 tahun. Berdasarkan Chebyshev Theorem, kita bisa memberikan interpretasi bahwa setidaknya 75% populasi penduduk di New York berusia antara 0 sampai 83,8 tahun. Nah, bagaimana guys dengan studi kasus ini? Harapannya bisa membantu pemahaman kalian terkait Chebyshev Theorem. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan pengukuran standard deviation dari suatu dataset yang sudah dikelompokkan ke dalam format tabel distribusi frekuensi. Bisa kita lihat di sini ya guys, X ini merepresentasikan nilai midpoint untuk setiap kelas. Dan nilai simpangan kuadrat dari tiap midpoint ini akan kita kalikan dengan frekuensinya masing-masing sebelum dijumlahkan dengan midpoint lainnya. Notasi berikut merupakan formula untuk menghitung sampel standard deviation dari data yang sudah dikelompokkan. Untuk population standard deviation, kita tinggal ubah saja nilai pembaginya dengan N. Nah, nilai N ini merepresentasikan jumlah entry pada dataset. Artinya, nilai N ini akan setara dengan sum atau total jumlah dari frekuensi tiap kelas. Untuk memperjelas pemahaman, kita akan pelajari studi kasus berikut ini. Dalam studi kasus ini, kita dihadapkan pada pendataan jumlah anak yang dimiliki oleh setiap keluarga. Di sini, sampel data diambil dari 50 keluarga. Selanjutnya, dataset ini kita transformasikan ke dalam format tabel distribusi frekuensi. Untuk kelasnya di sini direpresentasikan dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nilai 0 di sini mengindikasikan keluarga yang tidak memiliki anak. Nah, berdasarkan data yang ada di sini, ternyata ada 10 keluarga yang tidak memiliki anak. Maka di bagian frekuensinya kita beri nilai 10. X1 di sini mengindikasikan keluarga yang hanya memiliki satu orang anak. Dan berdasarkan data yang ada di sini, kita peroleh bahwa frekuensinya 19. Atau dengan kata lain, ada 19 keluarga yang hanya memiliki satu orang anak. Kalau untuk jumlah anak 2, ya frekuensinya adalah 7. Artinya terdapat 7 keluarga yang memiliki jumlah anak 2. Dan proses transformasi yang sama kita lakukan untuk keseluruhan data yang lain. Lalu di sini kita hitung nilai min-nya dan kita peroleh nilai min 1,82 atau kalau mau kita sederhanakan menjadi 1,8. Selanjutnya kita akan hitung nilai simpangan untuk setiap kelasnya. Nah, di sini berarti untuk nilai X0 akan diselisihkan dengan 1,82 dan diperoleh nilai negatif 1,82. Nilai X1 diselisihkan dengan X bar-nya yaitu 1,82 dan diperoleh nilai negatif 0,82. 2 kita selisihkan dengan 1,82 dan diperoleh nilai 0,18. Demikian seterusnya. Lalu berikutnya, setiap nilai simpangan ini kita kuadratkan, ya. Di sini negatif 1,82 kita kuadratkan menjadi 3,3124. Negatif 0,82 kita kuadratkan menjadi 0,6724. 0,18 kita kuadratkan menjadi 0,0324. Dan seterusnya. Lalu berikutnya, setiap nilai simpangan kuadrat ini kita kalikan dengan frekuensinya masing-masing. Di sini berarti nilai 3,3124 kita kalikan dengan frekuensinya yaitu 10, sehingga dihasilkan nilai 33,1240. Nilai 0,6724 kita kalikan dengan 19 dan dihasilkan nilai 12,7756. Demikian seterusnya. Untuk selanjutnya, nilai-nilai ini kita sumkan untuk kita jumlahkan dan diperoleh nilai 145,38. Lalu selanjutnya kita lanjutkan dengan proses perhitungan standard deviation-nya dan kita peroleh nilai 1,7. Nah, bagaimana guys terkait dengan standard deviation dari suatu distribusi frekuensi? Harapannya bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan mempelajari coefficient of variation. Standard deviation itu dapat digunakan untuk membandingkan keberagaman atau sebaran data antar dataset yang memiliki satuan pengukuran yang sama dengan nilai min yang mirip. Sedangkan untuk dataset yang memiliki satuan pengukuran yang berbeda atau nilai min yang jauh berbeda, maka kita mesti menggunakan coefficient of variation. Coefficient of variation dapat dinotasikan sebagai berikut. Nah, kalau kita cermati formulanya, kita bisa pahami bahwa nilai coefficient of variation ini merepresentasikan proporsi atau persentase dari nilai standard deviation terhadap nilai min-nya.
Untuk memperjelas pemahaman, kita akan pelajari studi kasus berikut ini. Kali ini kita dihadapkan pada dataset tinggi badan dan berat badan dari suatu tim pemain bola basket. Untuk tinggi badannya diukur dalam satuan inch atau inci, dan untuk berat badannya diukur dalam satuan pound atau pound. Nah, di sini kita diminta untuk membandingkan keberagaman antara dataset tinggi badan dengan dataset berat badan. Karena kedua dataset ini memiliki satuan pengukuran serta nilai min yang berbeda, maka kita tidak dapat membandingkan keduanya hanya dengan menggunakan standard deviation secara langsung. Untuk kebutuhan ini, kita dapat memanfaatkan coefficient of variation. Nah, di sini pertama-tama kita hitung terlebih dahulu nilai min dan standard deviation untuk kedua dataset tersebut. Selanjutnya, kita akan hitung nilai coefficient of variation-nya. Kembali mengingatkan bahwa pada dasarnya, nilai coefficient of variation merupakan proporsi nilai standard deviation terhadap nilai min. Di sini kita mendapati nilai 4,5% untuk dataset tinggi badan dan 9,4% untuk dataset berat badan. Atau dengan kata lain, kita bisa interpretasikan bahwa dataset berat badan memiliki keberagaman lebih tinggi bila dibandingkan dengan dataset tinggi badan. Dan interpretasi ini bisa kita hasilkan dengan membandingkan nilai dari coefficient of variation-nya. Nah, bagaimana guys dengan studi kasus ini? Harapannya bisa membantu pemahaman kalian terkait coefficient of variation. Demikian pembahasan terkait measure of central tendency dalam bidang ilmu statistika. Materi yang disampaikan dalam video ini terbilang padat. Oleh karenanya, silakan untuk melakukan pause ataupun pengulangan video agar dapat memahami setiap materi yang disampaikan dengan baik. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari dasar ilmu statistika. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran terkait lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespons setiap pertanyaan yang kalian ajukan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.